Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa al-itlaqi fatiris samawati wal ardi wa basitil arzaqi tusabbihuhul tuyur fi awkariha wa tumajjiduhul amlaku fil afaq fa subhanahu wal aliyyur razzaq la tanfadu khazainahu bi kasratil infaq. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ma zala hamduhu yadribul barakata wal arzaq. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali khutbah pada kali ini, di samping kita masih menunggu saudara-saudari kita yang masih dalam perjalanan mempersiapkan diri menuju masjid ini, marilah kita tingkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, dan mari sekaligus mengikat keimanan kita, keyakinan kita di dalam sanubari yang sangat dalam, semoga akan selalu kita bawa sampai akhir hayat kita. Dan takwa adalah merupakan parameter seseorang, seberapa besar, seberapa tebal, seberapa jauh amaliyah kita yang kita implementasikan setiap hari, sehingga inilah merupakan parameter daripada takwa itu sendiri. Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadisnya yang diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, al-mu'minul qawiyyun khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minin ad-dha'if wa fi kulli khair akhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jir wa in asabaka syai'un fala taqul law inni fa'altu kadza wa kadza walakin qul qadarallahu wa ma sya'allahu fa'ala fa illam tamtah amal syaitan. Yang artinya, hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yaitu orang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai daripada seorang mukmin yang lemah, dan pada masing-masing orang itu ada kelebihan dan ada kekurangannya, sehingga apa yang bisa dimanfaatkan oleh orang itu sendiri, mohon semuanya ini adalah harus kita kerjakan semaksimal mungkin. Tetapi katakanlah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan apa yang dikehendakinya, maka diperbuatlah apa yang telah dikehendakinya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya perlu kita introspeksi pada diri kita sendiri, apa yang harus kita perbuat selama ini sehingga kita bisa mengoptimalkan dan sekaligus mengingat kita apa yang menjadi kekurangannya, sehingga kita hidup yang hanya sifatnya sementara ini secara optimal bisa menjalankan sebaik-baiknya. Kemudian kita jangan lupa bahwa minta kepada Allah itulah mutlak, karena permintaan itulah nanti akan direspon oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang diminta, sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan kepada hambanya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam anna ummata law ijtama'at ala ayyam fa'uka bi syai'in
la yanfadu ilai illa bi syai'in qad kataballahu lak wa in istama'u ala ayadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaika. Rawahu Tirmidzi. Yang artinya, apabila kamu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah pertolongan itu sendiri kepada Allah. Dan katakanlah, seandainya sesuatu umat berkumpul untuk mencari manfaat bagimu, niscaya mereka tidak dapat memberi manfaat kecuali sesuatu yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Dan seandainya suatu umat berkumpul untuk menimpakan sesuatu kemudaratan kepada bagimu, niscaya juga mereka tidak akan dapat menimpanya sesuatu madarat itu sendiri kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala mencatatnya. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Jadi pertolongan Allah itu bisa atau ada yang diberikan spontan, juga ada yang diberikan secara bertahap, dan juga akan diberikan ketika nanti sudah meninggal. Hal yang semacam ini biasanya kita ini seakan-akan ingin mencari atau minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan secara spontan. Akan tapi semua itu apabila diberikan waktu kita masih hidup di muka bumi ini, maka kita akan rugi, karena apa yang diberikan nanti di akhirat adalah lebih baik, lebih indah daripada apa yang diterima di muka bumi ini. Sehingga kita harus lebih fleksibel untuk memberikan suatu informasi kepada orang lain, sehingga kita ini akan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan suatu informasi kepada kita bahwa pentingnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kekurangan kita, dosa kita ini kecil atau besar adalah sering kita lakukan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karenanya kita sebentar lagi akan menghadapi yaitu bulan yang kita dambakan, yaitu Isra Mi'raj, di mana kita ini nanti akan melihat betapa pentingnya kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibadah sholat. Karena sholat adalah merupakan parameter sekaligus komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu nanti untuk bekal setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita diberikan ringan untuk menjalankan sesuatu, sehingga optimalisasi di dalam menjalankan ibadahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum fi sumratil muwahhidin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'amana ala bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب جميع أستاذنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم من الذي دعاك فلم تجبه ومن الذي استجارك فلم تجره ومن الذي سألك فلا تكفيه يا غوث يا غوث يا غوث استغيث يا مغيث واهدني مقاصدنا واشف مرضنا واشف مرضنا واشف مرضنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاطر ما سبق ناصر الحق بالحق وهذا صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم ربنا آتنا من لدنك الرحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين